Selamat datang di Dengar-Dengar. Gokil. Ini adalah segmen, salah satu segmen dari Terlalu Over. Betul. Dimana kalau Terlalu Over kita membahas hal-hal pop culture atau dunia sekitar kita yang kami anggap terlalu over. Iya. Kalau ini Dengar-Dengar adalah kami akan membahas hal-hal yang sering kami dengar-dengar. Menjelaskan nggak? Enggak. Sejujurnya enggak. Nggak, oke. Kami akan membahas hal-hal yang berbahaya. nggak Danger. belum tentu danger juga sebenarnya. Oh enggak ya. Belum tentu. Iya, Sebenarnya sebenarnya yang berbahaya hanya di Jimmy Danger. betul. Kami membahas hal-hal yang belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Betul. Makanya jadi dengar-dengar aja. Iya. Betul. Mungkin kalian juga pernah dengar yang kami dengar? Itu deh. Bener. Iya Bener. Tapi yang kita bahas, dia kan ngomonginnya teori konspirasi. Ya. Ya kan? Perlu jangan dibocorin langsung dong. Dia kan denger. Udah. Gue nggak ngomong konspirasi. Oh enggak boleh ya? Iya. Oke, ini kan ngomongin kontrasepsi. Jadi kita akan mencanangkan. Konfrontasi. Oke, Iya. enggak jorok. Dasar. Kalau konfront. Palfront. Mana konfront? Boleh tuh. Di TV boleh ngomong gitu. Apa tadi? Oh ya, membahas teori-teori konspirasi, tapi masih ada hubungannya sama pop culture juga, masih ada Oke. hubungannya sama sosial, Ya. sama ya politik dikit kayak ada ya, Mm-mm. gitu. Jadi karena ini nanti ini bakal dibelah dua nih, ada yang buat free, ada yang buat membership. Yang membership pasti jauh lebih Biasa aja. Biasa aja. Jadi yang malah yang di free yang oke. Iya, gitulah pokoknya ya. Betul. Oh, ya. Ini masih segmen baru, jadi kita masih nyoba patternnya gimana atau ngomongnya gimana, tapi intinya kayak gitulah konsep dengar-dengar. Nah, kita udah bikin 2 episode pilot lah yang kita buang biar Oke. tahu dapat ini udah yang oke. Betul. Dan di Studio 2 Trans TV waktu itu bikin pilotnya, Ya, tapi kita waktu itu digantiin. masih Wisnu Tama masih di Trans TV waktu itu ya. Oh, dia dulu di situ ya? Iya dong. Oh, Kan gitu. Wisnu Trans. Dengar-dengar lu gitu ya. Itu dengar-dengar lu kan. Wisnu Transma itu namanya diganti jadi Wisnu Tama. Wisnu Tama tuh Trans TV dulu. Tapi itu benar, itu bukan denger-dengar. Oh, bukan, itu benar. Itu Oke, benar, oke, itu oke. benar, itu benar. Sekali lagi, jadi kami tidak bisa bilang juga ini sumber benar. Iya. Iya kan? Iya. Pokoknya Karena ini dengar-dengar. Semua berita ini kan denger-denger aja. Kalian mau nggak percaya boleh, mau percaya jangan. Iya. Jangan percaya. Betul. Masa dibohongin nggak percaya? Aneh banget. Aneh banget. Iya. Jadi ya, harus percaya. Iya, Harus percaya. Oke. Dengar-dengar yang pertama. Dengar-dengar ya. Oke. Kan sedang populer berapa tahun terakhir ayam geprek. Oh, betul. Yes. Iya, dimulai dari Jogja eranya. Betul. Dari Iya kan? burung, kata burung satu Belum satu. pencipta. Iya. Karena dia pernah lagi jalan nggak sengaja digeprek sama orang. Ada. Ini. Bukan gitu. Oke, Bukan gimana? gitu. Jadi kan dia penemu ayam geprek kan. Jadi dia lagi jalan, lihat ada ayam udah digeprek, udah disambelin. Wah, ini saya namain ayam geprek. Saya menemukan ini. Itu adalah Literally nemu ya. penemu. Betul. Iya, dia penemu ayam geprek. Dengar-dengar ayam geprek yang biasa kita makan, yang biasa sista-sista makan, ukti-ukti makan, adalah alat pengendali populasi. Fuck. Yes. Ini nggak bercanda gue. Iya. Iya. Men, gue wah gila. Gimana Iya. ceritanya? Apakah dia ada apa namanya? Ada kandungan yang bisa membuat orang jadi mandul, jadi bisa mengendalikan populasi atau gimana? Pokoknya orang makan otomatis vasektomi. Secara otomatis. Berarti bansos tuh ayam gepreknya. Bisa dapat bansos. Jadi karena ini dengar-dengar Iya. kan pedes. Pedes. Pedes itu pertama kalau kebanyakan jelas penyakit. Oh iya, Nggak bisa baik lah. radang. Iya, udah usus atau Iya. sakit perut atau Betul. jadi apa? Boker jadi panas. Gue sering tuh. Olbonya jadi panas. Lu pernah keluar cabai nggak? Ini udah mulai jorok. Gak bener. Tadi dulu. Masa keluar sapi? Ih, berak keluar cabai pernah lu? Ih, gue pernah lu. Gue kan gak segitunya makan pedas. Oh iya, deng. Nah, tapi lo kalau berak lihat dulu nggak? Lihat. Lihat kan? Nah, gue juga lihat. Kan di lantai, jadi kelihatan banget. Pantesan tadi gak ada ya kloset deh di rumah lu ya? Iya kan? Iya, oh berak lagi di lantai. Yes. Karena menurut gue toilet tuh konspirasi US. Kenapa? Karena dia kan kita duduk, Ya duduk. itu diambil tuh. Sama toilet seat ini. Pola sidik pantat kita diambil. Pakai buat apa sih sidik pantat? Ya nggak tahu, namanya juga konspirasi. Ya, dengar-dengar yang buruk itu alat pengendali populasi karena tadi cabenya Oke, oh iya. yang banyak bisa bikin sakit. Bisa Sakit bikin perut apa. apa segala macam. Satunya adalah makan cabai banyak equals nasi banyak. Ya dong, karena terlalu Nambah pedas. terus. Ya kan? Iya, biasanya Ada. emang bikin candu, ada hormon yang bikin candu dari pedes tuh untuk Iya. bikin itu nambah Betul. terus. Nasi banyak equals ngantuk. Ngantuk.
Karena karbohidrat, produktivitas menurun. oke. Iya. Nasi kebanyakan juga gula. Iya benar gula. Gula itu dia. Diabetes. Hal-hal yang bikin jadi Akhirnya malas beraktivitas. untuk masuk banyak produktivitas nurun. Jadi kurang populasi mati aja tuh. Populasi berkurang. Setuju. Iya, populasi berkurang jadi tinggal populas. Karena I-nya nggak ada. Udah mulai berkurang. Tapi sekarang kalau kita pikir ya, ayam geprek ini kan kita hanya lihat trennya. Tapi kan yang ayam geprek baru muncul mungkin berapa? 3 tahun terakhir? Lebih ya? 2015 lah mungkin. Kalau di Jogja itu tren trennya. Sampai di Jakarta ada geprek apa. Ya mungkin. Walaupun dari Gap Bensu awalnya. Yang membawa ke franchise Jakarta. Walaupun karena saya udah pernah sebelum rame nyobain yang di Jogja, merasa yang di luar Jogja tidak ada ayam geprek. Lebih tepatnya tidak di geprek. Ayam penyet. Ayam teken. Iya, ayam teken. Bener. Bahkan cuma diteken doang. Iya benar. Karena geprek tuh benar-benar hancur gitu. Oke, kalau secara makanan, ayam geprek ini tren aja naik turun mungkin. Iya betul, kayak es kepal Milo. Kayak rainbow cake. Kopi dalgona. Kopi dalgona bagus. Kayak kue cubit maca. Dapat gue. Ayo. Dia pakai main dirasa. Kok rasa sih? Kan tren emang sempet kue cubit maca. Apapun maca lah waktu itu dulu. Mozzarella juga. Benar. Apapun di mozzarella. Oke. Udah ya? Deh. Kembangnya. Ayam geprek sih naik turun. Ya. Tapi yang terus ada apa? Yang terus ada? Kalau tadi bahasa ada, pedes. Pedes. Bener. Pedesnya itu. Jadi sebenarnya bukan, bener. Kalau ditarik lebih luas, bukan ayam gepreknya yang pengontrol populasi. Pedesnya. Kita pernah ingat mengalami fase keripik pedes? Ya. Maici dan kawan-kawan. Oh iya. Maici, Karuhun. Jadi sebenarnya pedesnya itu kalau gue lihat ya, kalau gue teliti lebih dalam ini, pedesnya. Kita tuh di Indonesia terutama ya, nggak pernah hilang dari tren pedes. Masakannya berganti-ganti, tapi tren pedesnya terus. Pernah Indomian pedes-pedes yang pakai level. Iya, salah satunya. Abang ada di Jakbar. Iya, pokoknya berlevel-level. Ada level 20 apa? Iya. Lawan Raja. Jadi bener kita beli itu, kita lawan orang gede pakai topi mahkota. Iya. Ini kita lagi Mario Bros. Pokoknya hampir semua makanan ada masanya pakai level-level kan. Ramen ada level-level. Betul. Ya. Betul. Ayam penyet juga sempat rame kan. Iya, sambal hijau tuh juga sambal bakar tuh. Ya, apa sih yang sekarang sambal bakar ya? Sambal bakar ya, yang punya franchise. Pokoknya yang tidak pernah turun trennya adalah pedes. Selalu ada. Jadi kalau gue lihatnya dari Ricis juga tuh kan salah satu franchise. Level-level. Ricis bisa ada pedes banget kan? Bisa pedes banget. Gue pernah dengar teman gue, bukan gue yang lihat ya. Katanya teman gue nih, temennya lagi makan Ricis yang super pedes. Pingsan. Anjing. Blackout sebentar kayak makannya. Terus pingsan, blackout bentar. Bangun lagi. Anjing apa nikmati sih makan begitu orang? Gue gak tahu. Ini level berapa itu? Katanya sih yang paling pedes. Katanya. Gue sih belum pernah karena gue gak kuat pedes, jadi gue belum pernah nyobain ya. Megacuan juga gila tuh levelnya. Benar, Megacuan kan. Megacuan sekarang salah satu yang masih ada nih. Itu kan berawal katanya sebelumnya ada mie setan, mie ober atau apalah. Megacuan kan yang bentuk franchise lah. Dulu kan di Malang atau di mana. Pokoknya biar masakannya, misalnya ayam geprek nanti turun, trennya pedesnya tetap. Oke. Karena itulah pengontrol populasi di Indonesia. Nah, tapi tadi konjungsi yang lo pakai adalah ayam geprek, pedes, akhirnya kita bikin nambah nasi itu bikin males. Yes. Ya, kenapa bukan nasi yang menjadi perusak populasi? Oke, nasi kan tetap butuh lauk. Lauk apa yang menggairahkan nafsu makan di Indonesia? Pedes. Orang Indonesia, pedesnya itu yang penting ya. Menggairahkan. Karena ada orang yang sampai, kan kalau menurut scientific katanya, pedes itu bukan rasa. Pedes tuh ngasih sensasi aja. Rasa tuh ya gurih, manis, pahit. Nah, jadi kan pedes itu bukan rasa ya? Sensasi. Itunya tuh yang dicari. Akhirnya sampai ada orang yang kalau ketagihan banget sampai makan apapun, yang penting ada sambal, gue oke deh. Tapi, nih soal makanan pedes nih. Makanan pedes, seblak. Itu kan makanan pedes. Seblak salah satu tren juga. Sekarang masih ngetren banget ya seblak. Nah, seblak itu nggak dimakan sama nasi tapi. Betul. Nah, berarti dia tidak termasuk dalam makanan yang merusak populasi dong. Tapi masih dapat apa ya tadi? Sakit perutnya masih dapat. Kalau bau panas masih dapat. Dan kerupuk nggak ada tepung sih tapi ya kerupuk ya. Kerupuk gizi. Bergizi tuh. Makanan Adera tiap olahraga katanya kerupuk kan. Si bergizi alias kerupuk lembek gitu. Ya Allah. Iya, tuh katanya healthy food tuh. Iya kan? Tapi ada mie-nya juga kadang sebelah. Iya, tetap lah. Iya, itu benar. Mie-nya pun mie instan bukan sih? Beda-beda. Beda-beda. Jujur gue nggak tahu. Kacangnya juga beda-beda. Ada kacang yang kacang sih? Apa kacang ya? Pilus. Oh, yes. Pilus. Justru nggak ada kacangnya, pilus tepung doang kan? Oh iya bener. Iya kan? Tapi kan biasanya namanya kacang pilus. Betul. Kalau itu lebih tepatnya kalau ada kacangnya kan kacang atom ya. Yang kacang ditutup putih. Itu kacang atom. Kalau nggak salah ya. Kalau kacang pilus? Itu putihnya doang, kacangnya nggak ada. Pilus itu putihnya doang?
Lah lu makan pilus emang ada kacangnya? Nggak ada sih. Ya udah. Baru nyadar gue. Pilus itu. Oh. Musnahkanlah pilus-pilus benci. Ya kan? Soibut ya? Mas dari soibut ya? Oh iya bener. Bener. Berarti dia... Tapi ini denger aja. Denger aja. Ya. Apa? Ya. Tapi dia apa? Lu mau nambahin apa? Nggak, tapi si... Apa namanya... ayam geprek ini, atau makan pedas ini, Ya. bisa dihentikan nggak menurut lo ke depannya? Trennya? Iya. Susah kalau di Indonesia. Karena sudah banyak orang, mungkin dari awal tadi itu plantingnya udah dari bertahun-tahun lalu, kalau pedas tuh, makanan pedas tuh enak, ditambah dengan reviewer yang guys di sini ada level 40 loh, gitu-gitu. Jadi mungkin akan terus ada masakan yang tadi berganti-ganti. Sekali lagi kami tidak masih tahu ini benar atau salah, jadi silahkan ditelaah sendiri aja deh. Ini berikutnya Anda ada apa? Sekarang kita lagi merasakan tren yang dinamakan velocity. Velocity. Coba gimana gerakan pertamanya? Tahan. Oke. Lihat itu. Hah? Tangannya gini. Gini kan ada gini. Oh iya. Dek-tak. Oke, tahan. Tahannya tadi yang gini. Oh gitu. Gini. Oke. Gini. Apa? Tanduk iblis. Maksud tanduk begini? Tanduk V kebalik. Oh, kalau dibalik gini. Tanduk iblis. Berarti kita langsung iblis. Kan biasanya subtil. Kalau gini terlalu ketahuan. Betul. Biasanya kalau terlalu iya. Pesan-pesan Illuminati. Jadi inti gara-gara tadi itu. Velocity itu adalah simbol iblis. Lah, asap nih langsung. Ada iblisnya deh. Nyesain ganis. Iya. Karena iblis digambarkan dengan tanduk ya. Tanduk. Bapak Met. Kambing. Terlagi dulu tak. Bener. Agak takut ya. Betul. Iya. Itu. Jadi kalau misalkan tadi kenapa nggak langsung aja bentuk V aja gitu? Kenapa nggak gini? Tapi gini? Atau gini sekalian? Iya, gitu kan? Iya. Iya. Karena kebanyakan hal-hal yang dikaitkan dengan Illuminati, Freemason atau setan, iblis itu selalu tersirat. Seperti dolar-dolar Amerika kalau dilipet-lipet, ya kan? Iya. Ada lambang Illuminatinya, piramid, betul, mata satu. Ya. Lipet-lipet jadi bangau, origami. Lipet-lipet jadi pesawat. Iya. Lipet-lipet jadi yang ini kebuka gini. Tau nggak? Iya bener. Ya ada pilihan deh, bisa milih. Main game apa itu ya? Itu betul. Pilih apa ya? Ada. Macam-macam. Oh, macam-macam ya. Pilihannya apa ya? Biasanya tuh kayaknya random deh. Makanan-makanan apa? Pilih yang mana? Ini ntar dibuka kan? Iya betul. Itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Velocity di zaman sekarang, di mana dengan kita melakukan gerakan Velocity, itu sudah menjadikan kita anggota resmi dalam sekte iblis. Sekte iblis dunia. Hanya dengan gue jadi takut. Jangan makanya. Udah. Nanti lo akan dimintai biaya pendaftaran. Belum sampai selesai. Oleh sekte iblis. KTP, Nik. Nik sama nama gadis ibu kandung. sama retina. Sama retina. Kalau perhatiin lagi, ininya apa? Apa? Ini tongkat iblis. Oh, Trisula. Betul. Oh, ini? Apa? Love Korea. Bukan ini. Oke, ini bukan love. Tapi percikan api neraka. Oh benar. Ini kan kayak orang minta korek gitu kan? Iya. Ada korek nggak? Percikan. Bunyinya kayak korek dinyalain. Nah, gitu. Orang anjing. Gue gak bisa bunyi lagi. Gue juga gak bisa. Iya. Tapi gitu. Dari dulu gak bisa. Itu adalah bahaya juga ya. Bahaya. Masalahnya kan orang pakai itu kemarin bulan puasa, Ramadan, Lebaran. Itu yang gue pengen kasih tahu berikutnya. Kenapa Velocity mulai ramai di bulan Ramadan? Karena itu adalah momen dimana mereka kan nggak bisa keluar. Setan katakan dibelenggu. Betul. Waktu Ramadan. Setan ya. Mereka udah bikin kampanye dari sebelum Ramadan, campaign Velocity. Ya. Dikasih ke satu orang, biar disebarin di bulan Ramadan sama orang lain. Jadi nggak perlu mereka yang nyebarin. Siapa ngasih ke satu orang? Iblis ini. Para iblis ini udah bikin deck, ya kan? Untuk bikin campaign gimana nih cara kita mempengaruhi manusia di bulan sebelum Ramadan. Ya. Oke, kita bikin gerakan Velocity. Oke. Sebelum Ramadan, mereka menyampaikan pesan itu ke beberapa orang yang sudah mengikuti sekte iblis ini. Iya. Ya kan? Untuk disebarkan. Jadi saat mereka di bulan Ramadan dibelenggu, bukan mereka lagi yang menyebarkan, tapi orang-orang yang sudah masuk ke dalam sekte iblis.
Dari sebelum Ramadan. Dari sebelum Ramadan. Jadi pas Ramadan rame tuh. Karena kasarnya ini mumpung gue diikat, gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi hasil karya gue udah nyebar nih. Udah nyebar. Gue nonton aja. Betul. Bahaya juga ya. Tinggal narik duit pendaftaran deh. Capek juga tapi dia ngirim formulir-formulir pendaftaran gitunya. No. Tapi iblis mah punya banyak cara untuk mempengaruhi manusia. Formulir pendaftaran akan dikirim lewat mimpi. Jadi nanti lo Kayak gitu dulu. ya Tiba-tiba ada bolpen diikat. betul. Emang di BCA bolpennya diikat. Kan isi formulir. Dunia nggak sih Velocity itu? Velocity sebenarnya masih di Indonesia. Ininya, trennya. Trennya Awalnya nomor 1 siapa? nomor 1. Velocity 01 siapa? Ini denger aja ya. Iya. Dengar ini Rahel V-nya. Buna. Velocity. Nomor 1. Tapi masih ada perdebatan antara Buna dan Fuji. Tapi belum tentu mereka yang direkrut Betul. tadi kan. Betul. Kita kan nggak mau bukannya ngejudge mereka direkrut iblis. Iya. Nggak mungkin. Tapi ini Bisa dengar aja. Iya, dengar-dengar. Berarti mereka bisa juga dapat mungkin dari Orang lain. cuman orang lain nggak ngerekam. Nggak ngerekam. Dia cuma bilang, ini ada tren baru loh. Betul. Akhirnya dia ngerekam. Betul. Tadi kan udah ngomongin soal iblis. Ya kan? Velocity ini ditunggangi oleh 2 kepentingan. Yang pertama, 1 iblis. oke. 2 adalah ini berkaitan dengan militer. Serius nih? Ini serius ya. Ini bukan kayak militer metal slug. Bukan. No. Rambo? Bukan juga. Bukan. Gak usah dipikirin lagi, lanjut aja. Mainan Story. Small Soldier, ingat gak dulu film Small Soldier? Oh, Ada yang mainan bisa ngomong oh juga. iya, sama. Ada. Tapi dia film orang. Oh gitu. Bukan animasi. Oh iya, nggak tahu. Itu keren itu, lo belum nonton? Belum nonton apa namanya? Small Soldier. Small Soldier. Belum. Tadi Iya. apa? Lanjut. Tentara berhubungan dengan militer. Kalau kita perhatiin lebih dalam sesama, gerakan velocity itu kayak dek tak, ya kan? Ini kan mengandung repetisi. Ini adalah sebuah taktik pencucian otak, mind controlling supaya kita menjadi orang yang nurut aja. Karena Ini dari militer Indonesia apa dunia? militer dunia disampaikan ke Indonesia. Kan nggak ada tentara main Velocity tapi. Tapi itu adalah teknik awal, permulaan. Karena kan yang kita tahu militer itu adalah orang-orang yang turut sama taat sama aturan. Atasan, ya. Ya kan? Taat sama aturan, sama rantai. komando. Iya. Ya. Begitu juga Velocity. Velocity ada yang bikin kan trennya. Ada yang bikin trennya, mereka cuma ngikutin dengan gerakan yang berulang. Dan kita nurut aja. Dan kita nurut aja. Dan kita pun misalnya kayak yang belum pernah lihat nih, kayak gue pertama kali pernah diajak ke teman-teman gue, kan gue harus ngafalin tuh. Akhirnya gue jadi gini. dek tak Itu. Akhirnya gue ngikutin terus. Betul. Oh. Nah, ini juga menjadi salah satu scanning awal dari militer Indonesia dan nanti akan dikirim ke dunia. Ya. Dengar aja nih. 1.000 orang terbaik Velocity akan dikirim ke barak militer. Itu bukan anak nakal. Anak nakal di Jawa Barat. Di Purwakarta udah tuh, sama di Bandung. Enggak, ini tapi maksudnya bukan untuk dihukum, tapi emang untuk dilatih untuk menjadi militer. Karena mereka Tembak kokang. oh lu gak paham. Oh iya. Mirip. Yes. Mereka saling tahu nggak kalau ini saling menunggangi? Karena ini sudah berkaitan dengan militer dunia, ya kan? Militer dunia juga punya akses ke G.I. Joe. Bukan, enggak. tadi militer dunia itu kan punya akses ke keluarga Rothschild yang dimana juga berkaitan sama Illuminati. Rockefeller, keluarga Rockefeller juga, Iya. BlackRock. Iya. Yang dimana itu juga berkaitan sama Illuminati dan akan sampai langsung ke iblis. Makanya mereka bekerja sama untuk menunggangi Velocity ini. Sebenarnya gue takutnya militer Indonesia juga tidak sadar kalau mereka ditunggangi oleh militer dunia dan New World Order. Nah mungkin militer Indonesia belum punya informasi yang sedalam militer dunia terkait tujuannya. Tapi mereka tahu cuman pengiriman orang-orang untuk menjadi militer. Tapi mungkin ada hal lain di balik itu yang gue belum denger nih faktanya. Tapi kira-kira kayak gitu. Yang pasti semua apa yang kita lakuin udah diatur sama elit global. Iya. Seperti waktu zaman, ingat tren Pokemon Go. Pokemon Go? Iya. Kenapa? Itu juga disambungkan dengan iblis. Karena? Iblis. Katanya Pikachu tuh artinya aku cinta iblis. Itu Pikachu. Aku. Cinta iblis. Statue? Nah, itu apa? Standby cuek sebenarnya. Hah? Iya. Iya kan? Betul. Iya.
Betul. Nah, tapi bukan ada arti kayak cu kan juga. Itu gue nggak tahu. Tapi kan jadi Belum. cobek. Oke. Tapi bisa aja ditunggangi. Itu yang kita harus waspada ya. Selalu waspada. Ya itulah elit global memang masih menguasai ya. Iya. Global TV ya, elit Global TV. Nickelodeon, MTV dulu. Abdel Temon, Global TV. Abdel Temon. Bener. Iya, betul nama Abdel aja. Bener. Oke. Berikutnya ada apa lagi? Berikutnya ada soal aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari ya di Indonesia terutama ya. Yaitu adalah Kami TV? Snack video. Oh udah, nggak ada TikTok itu. Ya udah. Iya. Musically. Ini adalah Pet. Aplikasi yang sering digunakan. Masih kecil gue main Pet tuh. Anjing, Dia belum sering ke tempat bagus. Oh, belum ya? Iya. Ini aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu adalah WhatsApp. Beneran sering kalau itu ya? Beneran sering. M-Banking? M-Banking sering juga. Sering. Shell, aplikasi Shell. Sering mungkin sekarang lagi banyak yang sering ya. Kalau isi pasti bensin ada Shell. kecewaan ya. Apa? Bener nggak Shell? Bukan. Apa dong? TikTok. Oke. Oh TikTok. Kita lihatnya sebagai tren, kita dengar sound viral, lagu-lagu viral dari situ, atau kayak tadi joget-jogetan segala macam. Tapi dengar-dengar katanya sebenarnya TikTok itu adalah test lab. Mau bersin. Nah itu elit global juga tuh. Elit global lagi mulai mantau, mulai masukin virus lewat udara. Lu tau gak sih ada di negara mana tuh ya? Drone bentuknya burung. Oh betul. Iya. Betul. Sayapnya gitu-gitu. Kalau kita perhatiin sih mungkin kelihatan kaku ya, tapi kalau sekilas-sekilas aja nggak tahu kita. Burung elang lagi. Gede banget. Jadi ketara. Gede banget, dan mendarat di tangan pelatih. Wah, tapi kaku banget burungnya, jadi ketawa. Gede banget deh burung. Mendarat di tangan pelatih. Karena pelatih bawa daging kecil sih. Iya bener. Jadi sekali lagi TikTok tuh katanya dengar-dengar ya. Ini Dengar-dengar. tuh cultural test lab dari Douyin, TikTok versi Cina. Oke. Nah, jadi itu Dengar-dengarnya apa dulu nih? Dengar-dengarnya? Iya, itu dijadikan sebenarnya itu untuk tes saja, untuk tes lab. Itu sebenarnya bukan aplikasi hiburan semata, tapi untuk ngetes entah dari algoritmanya, entah apa gitu. Karena kan terbukti salah satunya yang kayaknya sih udah bisa dikonfirmasi kalau ini ya. Kayak algoritma yang dilihat oleh remaja-remaja di USA itu beda sama algoritma yang dilihat oleh remaja-remaja di Cina, tempat asalnya TikTok sendiri. Oh. Katanya kalau yang di Cina algoritmanya bagus-bagus, pengetahuan, oke lah. Gitu. Kalau yang di US katanya yang konten-konten hiburan dalam tanda petik bodoh-bodoh aja gitu konten kita. Masuk ke Amerika? Karena nggak ngerti mereka kan. Ada orang Amerika DM gue. Ini apa sih nggak ngerti? Ayo Dika. Kata VN. Gue VN tadi DM. DM VN? Bisa ya? Bisa. DM VN bisa. Itu. Pantesan. Matt, namanya Matt. Matt siapa namanya? Matt Res. I'm Matt Res. Matt Res? Matt Res. Itu. Dan katanya Indonesia pun salah satunya, karena Indonesia kan secara market netizen udah tahu lah, dunia tuh udah tahu kalau algoritma Indonesia tuh pemakainya, user dari Indonesia tuh banyak. Banyak. Jadi katanya Indonesia salah satu negara yang dijadikan beta test. Negara keempat kan kita terbesar di dunia. Iya. Terpadat penduduk. Terpadat penduduk ya? Iya. 1, Cina, 2, India, 3, US, Indonesia. Iya, jadi Indonesia di salah satu jadi tesnya. Oh gitu. Dan menurut yang gue dengar nih, TikTok itu bisa ngelihat kita walaupun kamera misalnya lagi scroll TikTok nih, kan kamera nggak nyala dong. Tapi dia bisa lihat kita. Oh, pantesan kalau gue nge-scroll nih, gue nengok dia, ngapain? Gitu. Masa ada marahnya? Padahal konten kan, lo lagi scroll konten, ngapain gitu, tapi pas. Iya, pas. Kayak di film kan? Iya. Dia nyari suara yang pas panggil kita gitu. Betul. Enggak, ini maksudnya referensi produk kayak gue misalkan ngomong apa, muncul tuh di TikTok. Karena gini, kita kan selalu mikir, selalu dengar algoritma. Dan bilang apa sih sebenarnya algoritma itu? Katanya kan bilang yang sering kita like, kita sering nge-search apa, nggak di TikTok. Atau yang followers kita, yang following kita tonton biasanya. Iya. Dan nge-search apa ini bukan di TikTok aja ya. Search apapun, searching engine lah. Search di apapun dimanapun gitu. Entah di Google, entah di mana. Bahkan katanya kita ngomong kayak gini deket handphone. Itu pun dia bisa mengasih interest, memberi hal-hal yang sekiranya kita tertarik. Tapi lebih dari itu, si kamera ini bisa menangkap ekspresi kita katanya saat kita scroll. Dan itu menurut mereka ini lebih jujur daripada sekedar likes, kita komen, kita search. Oh jadi kayak misalnya kita lihat konten terus
Iya. Itu dia. Atau kita tidak ada ekspresi. Oh nggak seru. Kalau ketawa baru. Iya mungkin nggak seru kayaknya gitu. Oke. Nah kerugiannya buat kita nih itu apa? Yang terdampak? Di luar izin dong. Hah? Di luar izin kita kamera nyala. Oke. Karena kecuali kita lagi mau bikin video. Soalnya ya. Kita lagi mau bikin video di TikTok. Betul. Kamera nyala oke deh. Oke. Iya. Sebenarnya kan di beberapa handphone kayak misalnya contoh di handphone ini kalau kamera nyala kan ada titiknya tuh. Ijo biasanya. Ini kan kalau ini lagi nyala voice recorder soalnya. Betul. Kalau kamera nyala tuh ijo biasanya. Di sini juga nih laptop. Laptop juga banyak handphone juga udah gitu sih. Iya. Nah kalau kita scroll kan nggak nyala. Betul. Karena memang lagi nggak kita pakai di kamera. Atau mungkin dia bisa membypass handphone sehingga walaupun kamera nyala, lampu tidak nyala. Dengar-dengar dia melihat ekspresi kita. Tapi sejujurnya ya, gue kayaknya ngeliat konten apapun ekspresi gitu-gitu aja deh. Emang pernah lu? Pernah sih gue ketawa. Ketawa apalagi ya? Ketawa paling. Tapi sedih enggak? Misalnya jijik horor. enggak? Jijik kan paling dalam hati. Gitu aja, tapi nggak ada yang... Nggak kaget sih. Pernah gue sampai jatuh handphone pernah. Mos. Kayak kaget, tapi bukan yang buang gitu Posisinya enggak. ngapain? Duduk? Tiduran. Nyiring berarti? Duduk gini nih lurus. Oh, di TikTok jujur suka ada jebakan-jebakan video. Iya. Tiba-tiba ngagetin, atau ada hantu, atau apa yang... Iya, jump scare sering itu pokoknya intinya. Ya itu, jadi katanya ekspresi muka lebih bisa diambil lah dibanding cuma likes, komen, dan lain. Akan digunakan untuk apa ekspresi muka kita tuh? Ngasih algoritma lagi ke lo. Biar kita stay. Iya, nah itu tadi yang gue bilang. In the app. Bilangnya kan algoritma karena like, karena apapun. Tapi kalau kita pikir lagi, algoritma itu terserah yang punya aplikasi. Betul. Mau lo atur, mau gue sebarin betul. Foto selfie gue di kamar mandi, misalkan. Bisa aja dia mau CEO-nya gitu kan. Oh, lagi iseng ya? Siapa tuh CEO-nya? CEO TikTok, Michael TikTok. Nggak orang Cina dia? Oh iya benar. Kan dia dari Cina kan? Orang Cina? Iya, Cina. Iya, dia namanya Jackie FYP. Jackie FYP namanya. Founder TikTok. Enggak, kamu tahu? Ya maksudnya orang luar juga baca FYP, nggak ada Jackie FYP. Oke. Iya. Kalau nggak salah namanya. Oh, yang tadi. Jackie Keranjang Kuning. Bukan. Orang Cina tuh siapa sih namanya? Bukan. Ya, banyak, ada Mei. Nah, Mei. Kalau CEO Lim bisa. Nama CEO TikTok itu adalah Mei affiliate. Atau Chandra namanya. Itu apa? Iya kan kalau orang Cina yang udah pakai nama Indonesia kan biasanya jadi Chandra. Ya, sama nama Jawa ya. Wijaya, Gunawan, sering tuh. Tadi apa pernah? Iya, TikTok melihat muka kita untuk ngambil ekspresi kita itu. Oke, ini itu pertanyaan mungkin buat lo. Kalau kan juga dengar-dengar soal TikTok nih kan. Lo ada info ini nggak soal TikTok tuh anti gitu sama konten-konten politik? Karena beberapa kali kayak gue ngupload nih konten politik, kayak ketahan gitu sama algoritma TikTok. Nah, ini kayaknya nggak cuma TikTok ya, bisa terjadi dimanapun nih. Oke, di Dufan bisa terjadi? Kan aplikasi. Oke. Udah nggak nyambung. Oke. Udah nggak nyambung. Jadi di aplikasi voice recorder, kalau kita ngomongin politik. Siapa sih yang ini? Lo kan sekarang langsung ke hapus sendiri ya? Langsung ke hapus sendiri. Voice recorder sekarang ke upload misalnya ke iCloud, itu kan udah internet. Oh benar. Ya dong, lo ngeremehin gue terus. Oke. Ya kan? Ini tadi ngomongin apa kita? Di politik. Di politik. Menurut gue banyak aplikasi kan, apalagi kalau di sini peraturannya di Indonesia kan harus punya kantor perwakilan kalau nggak salah. Jadi nggak boleh harus ada wujudnya. Berbisnis di sini. Iya, harus ada wujudnya gitu. Jadi harus tunduk sama peraturan-peraturan kita. Jadi kalau pemerintah mau apa, ya turutin. Misalnya jangan ada politik. Mungkin kita masih bisa upload, tapi ditutup. Iya, aksesnya. Iya, kayak toko kalau kena guna-guna. Iya betul. Kok gue liat tokonya tutup terus ya? Iya, gitu. dilemparin tali pocong ya. Iya, tanah kuburan. Betul kan, tanah kuburan, bener. Betul, tanah kuburan kucing tapi ya. Kuburan Pet Cemetery. Iya, ada filmnya itu. Iya, apa tanah kuburan band. Lupa. Dan parah gitu. Ya, SD gue belajar kunci itu. D A minor, B minor, ke C, ke D lagi. Orang itu emang udah disebut D A minor. Iya, maksudnya tahu. C A minor, D minor, ke G. Oh, ke G ya? Ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G. D minor ke C. Ada liriknya yang D minor ke C kan? Oh, ada. Oh, itu gue dengarnya D minor ke C. D minor ke C. Ya pas udah ref agak terakhir ada yang diubah. D minor ke C. Kurang berarti dia bisa ngelihat ya. Maksudnya Demi Moore main di apa, film apa dia? Yang baru yang dia menang. Yang ada main film baru. 2 orang itu The Substance. Oh, yang di bioskop ya? Iya. Gue ngerti yang katanya
menggelikan filmnya ya. Betul. Atau Di apalah. Substance tuh Demi Moore tuh yang jadi tuanya. Demi apa lu? Yang jadi orang tuh cek aja. Demi More. Kaget. Jujur kaget. Tuh, pesawat elit global. Elit global TikTok. Ada bom. Mereka ngelempar TNT. Oh, udah TNT. Kayak kartun. Kayak Warner Bros. Iya, oke. Bentuknya roket. Iya. Itu. Oh gitu ya. Iya, jadi bisa jadi itu mungkin nurut sama pemerintah dan bukan TikTok doang. Oke. Jadi apapun bisa turutin. Misalnya Oh, pemerintah. karena pasti bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah. Tapi Twitter katanya nggak bikin kantor di sini. Aku tahu. Oh, urusan belum. Twitter. Oh, itu belum ya. Ini kita masih punya 2 lagi. Iya. 2 Bagaimana dengan 3 tadi kan sungguh menggugah pikiran. menggugah kan? pikiran. Luar biasa. Nah, kita masih punya 2 info soal Yes. dengar-dengar. Ya. Tapi ini cuma buat membership. Ya. Lu ada apa? Gue dengar-dengar gue nih. Mm-mm. Dengar-dengar. Mm. Netflix ngebajak ide kreator kecil Mm-mm. dan ngebungkam mereka. Netflix ya. Netflix. Biasa kita nonton itu. Iya, yang banyak original series, original movie. Iya. Tapi ternyata dia ngebungkam kreator dan ngambil ide mereka. Wow. Itu dengar-dengar dari gue. Halo? Oke. Kalau dari gue nih, kita kan punya presiden kedua, Oke. yang mana sempat mengguncang dunia, masuk majalah Time International sebagai pemimpin paling korup sedunia. Betul. Menurut majalah itu. Menurut majalah itu. Menurut majalah itu pemimpin, majalah Trubus apa ya, yang bahas tanaman. Tahu nggak majalah Trubus? Tahu. Tapi gue gak pernah baca. Itu kayak di era 80-an tuh. Iya betul, 90-an. Iya. 90-an. Gue gak pernah megang. Iya, dulu. Bobo gue masih megang. Iya dulu cengannya gitu kayak model lo cover boy, cover Iya. majalah Trubus. Betul. Iya, cover majalah Trubus. Kalau kan nggak ada, Pak. Ada bercanda itu ada. Oke, itu kan beliau pernah masuk presiden kedua, kita pernah masuk Time sebagai korup leader nomor 1. Yes. Walaupun sampai sekarang katanya simpang siur atau tidak pernah terbukti bersalah dan korup sebesar itu. Ya nggak pernah divonis hukum. Iya, tapi dengar-dengar walaupun banyak yang percaya ada korupsi itu ya terjadi. Ya. Jadi dengar-dengar nih Oke. uang hasil korupsi itu yang sangat banyak itu, dengar-dengar tuh uangnya masih berputar di sekitar-sekitar kita ini. Cuma kita tidak sadar ada uang-uang itu berputar sekitar kita.